Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat yang saya muliakan, salat Id adalah salat yang paling jarang dikerjakan oleh umat Islam, karena perintahnya memang satu tahun cuma satu kali untuk Idul Fitri dan satu kali untuk Idul Adha. Karena itu kita biasanya sangat bersemangat untuk menunggu dan dapat melaksanakan sholat Id ini. Persoalannya adalah jika ketika waktu sholat Id itu tiba, lalu umat Islam tidak bisa datang ke tempat sholat Id, maka pertanyaannya, bisakah sholat Id itu dikerjakan di rumah? Saudaraku muslimin muslimat yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang ibadah khusus seperti sholat, maka pedoman dasarnya adalah harus ada dasar hukum atau dalil dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih atau setidak-tidaknya hasan. Kalau tidak ada itu, maka tidak dibenarkan kita melaksanakan ibadah tadi. Menurut hemat saya, karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah, kita ingin setiap kesempatan, setiap momen senantiasa mendapat nilai lebih dari kedekatan kita, dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita juga tetap ingin mendapat kebaikan yang banyak dari momen waktu sholat Id itu, maka bisa kita melaksanakan ibadah lain, bukan ibadah sholat Id. Misalnya ibadah sholat duha. Mengapa demikian? Karena sholat Id di rumah tidak ada dasar hukumnya. Kalau kita melaksanakan di tempat biasanya di lapangan di masjid, tidak bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita ada di rumah pada waktu pagi, kita bisa melaksanakan sholat duha. Dan kalau kita kaji hadis-hadis yang menceritakan tentang sholat Id, itu tidak ada yang menjelaskan berapa banyak pahala, berapa kebaikan yang diterima oleh orang yang melaksanakan sholat Id. Tetapi itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam sholat duha, di samping diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya atau banyaknya pahala yang diterima oleh orang yang melaksanakan sholat duha. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan pada pagi hari kamu diharuskan untuk memberikan sedekah bagi setiap persendian. Membaca tahlil itu sedekah, membaca tasbih sedekah, membaca tahmid sedekah, membaca takbir itu sedekah, mencegah kemungkaran itu sedekah, menyuruh kebaikan itu sedekah. Dan ingatlah, melaksanakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi semuanya. Maksudnya dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat itu nilainya setara dengan melaksanakan sedekah untuk setiap persendian tadi itu, yang berupa bacaan-bacaan kalimat thayyibah, berupa mengajak amar ma'ruf dan melarang mencegah perbuatan yang mungkar. Di samping itu ada wasiat khusus yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, tetapi itu juga berarti untuk kita semua, yaitu Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin, kekasihku berwasiat kepadaku, kata Abi Hurairah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang 3 hal. 3 hal itu adalah siyami salasati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian rakaatai duha, yaitu melaksanakan 2 rakaat salat duha. Kemudian yang ketiga adalah an autira qabla an anam, melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Itu tidak berarti mengabaikan sholat Id dan gantinya adalah sholat duha, bukan. Tetapi ketika kita ingin mendapat kebaikan di hari itu, bisa kita laksanakan dengan melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada khilaf, mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.